Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang peramalan harga saham Telkom menggunakan model time series Arima dengan evaluasi kinerja mode studi kasus saham PT Telkom Indonesia Tbk Telkom periode 2019-2024. Anggota kelompoknya ada saya Irfan Jitni Maulana. Saya Zaki Nova. Saya Ridho Ramadan. Dan saya Muhammad Hafiz Rahman Hakim. Latar belakang harga saham merupakan instrumen investasi yang bersifat dinamis dan cenderung mengalami fluktuasi akibat pengaruh berbagai faktor internal maupun eksternal, sehingga sulit diprediksi secara akurat. Saham PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) sebagai salah satu emiten dengan tingkat likuiditas tinggi juga menunjukkan ketidakstabilan harga selama periode 2019-2024. Oleh karena itu, diperlukan metode peramalan berbasis time series yang mampu memodelkan pola historis data secara sistematis. Metode Autoregressive Integrated Moving Average atau ARIMA digunakan dalam penelitian ini untuk melakukan peramalan harga saham Telkom sekaligus mengevaluasi kinerja model guna mendukung pengambilan keputusan investasi. Tujuan penelitiannya itu bertujuan untuk melakukan peramalan harga penutupan saham PT Telkom Indonesia Tbk menggunakan metode time series autoregressive integrated moving average atau ARIMA. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menentukan model ARIMA terbaik berdasarkan nilai Archaic Information Criterion atau AIC serta mengevaluasi kinerja model menggunakan metrik MAE, RMSE, dan MAEPE guna mengetahui tingkat akurasi hasil peramalan. Data penelitiannya itu menggunakan data sekunder berupa data historis, harga penutupan saham PT Telkom Indonesia Tbk. Data disusun dalam bentuk deret waktu atau time series dengan periode pengamatan dari tahun 2019 hingga 2024. Variabel yang dianalisis adalah harga penutupan saham (closing price) yang diperoleh dari platform Kaggle serta melalui teknik web scraping sebagai sumber data pendukung. Di sini ada data penutupan di tanggal 7 bulan 11 2019 di harga penutupan yaitu 3.216 dan yang ada tanggal 6 bulan 11 di 2024 dengan harga penutupan di 2.740. Oke, selanjutnya pada bagian metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan analisis statistik terhadap data deret waktu atau time series. Tahapan penelitian diawali dengan pemrosesan data untuk memastikan data bersih dan siap dianalisis. Setelah itu dilakukan pengujian stasionaritas menggunakan uji augmented Dickey-Fuller atau ADF untuk memastikan data memenuhi asumsi model ARIMA. Dan jika data belum stasioner, maka dilakukan proses differencing. Selanjutnya, data yang telah stasioner digunakan dalam pemodelan menggunakan metode ARIMA. Kinerja model kemudian dievaluasi dengan membagi data menjadi data latih dan data uji berdasarkan urutan waktu. Setelah model dinilai memiliki performa yang baik, model tersebut digunakan untuk melakukan peramalan harga saham. Oke, selanjutnya metode ARIMA. Metode yang digunakan adalah ARIMA yang merupakan metode peramalan untuk data runtun waktu dengan memanfaatkan pola historis data masa lalu. Model ARIMA terdiri dari 3 komponen utama yaitu AR atau autoregresif yang menunjukkan pengaruh nilai masa lalu dan juga I atau integrate yang merupakan proses differencing untuk membuat data menjadi stasioner, dan MA atau moving average yang menunjukkan pengaruh kesalahan masa lalu. Dan metode ARIMA hanya dapat digunakan pada data yang bersifat stasioner. Oleh karena itu, sebelum pemodelan dilakukan, data harus diuji dan diproses agar memenuhi asumsi tersebut. Oke, selanjutnya Augmented Dickey-Fuller atau ADF. Augmented Dickey-Fuller ADF test digunakan untuk menguji apakah data time series bersifat stasioner atau tidak. Hipotesis 0
H0 menyatakan bahwa data tidak stasioner, sedangkan hipotesis alternatif H1 menyatakan data stasioner. Data dinyatakan stasioner apabila nilai P value kurang dari 0 atau sama dengan 0,05 hasil uji ADF digunakan untuk menentukan kebutuhan proses differencing pada model ARIMA. Oke, selanjutnya pada saat ini ditunjukkan perbedaan antara data yang tidak stasioner dan data yang stasioner. Data yang tidak stasioner memiliki nilai yang cenderung meningkat atau menurun seiring waktu, sehingga rata-rata dan variasinya tidak konstan. Hal ini terlihat pada data harga penutupan yang terus mengalami kenaikan, dan sementara itu data stasioner memiliki nilai yang berfluktuasi di sekitar rata-rata tertentu dengan varians yang relatif konstan. Data inilah yang memenuhi asumsi dan dapat digunakan dalam pemodelan ARIMA. Oke, selanjutnya evaluasi model. Evaluasi model dilakukan untuk mengukur akurasi hasil peramalan dengan membandingkan nilai aktual dan nilai prediksi. Metode evaluasi yang digunakan adalah mean absolute error atau disingkat MAE, mean square error MSE, dan mean absolute percentage error MAPE. MAE menunjukkan rata-rata kesalahan absolut. MSE mengukur rata-rata kuadrat kesalahan dan lebih sensitif terhadap error besar, sedangkan MAPE menyatakan tingkat kesalahan dalam bentuk persentase sehingga mudah diinterpretasikan. Semakin kecil nilai MAE, MSE, dan MAPE, maka semakin baik kinerja model peramalannya. Nah, oke, selanjutnya ini penerapan ARIMA untuk prediksi. Nah, sebelumnya ini ada flowchart prediksi menggunakan model ARIMA. Yang pertama itu dimulai dari input dasar pada parameter. Jadi yang pertama itu kita input datasetnya dulu di parameter. Lalu selanjutnya itu ada pra-processing data. Jadi pra-processing ini data ini mengubah date menjadi tanggal, lalu memastikan data close menjadi numerik, lalu menghapus data yang kosong. Nah, selanjutnya ada uji stasioner pada dataset atau ADF test. Jadi kalau misalkan datasetnya itu p-value-nya itu kurang dari 0,5 atau sama, maka akan lulus ADF. Nah, gimana kalau misalnya lebih dari 0,5? Nah, kalau misalnya lebih dari 0,5, dia bakal dites diferensinya secara terus-menerus sampai data itu stasioner. Nah, selanjutnya kita membagi dua data antara data training dan data testing. Data testing itu di 60 data terakhir. Lalu untuk data training ini seluruh data kecuali 60 data terakhir itu tersebut. Nah, selanjutnya itu mencari parameter ARIMA yang terbaik. Nah, ini mencoba metode ARIMA mana yang baik. Ntar dicobanya itu menggunakan ACK Information Critation. Nah, jika misalkan kalau misalnya AIC-nya itu kecil, maka model itu terbaik untuk ARIMA. Lalu selanjutnya ada prediksi pada data test. Nah, tahapan ini itu memprediksi menggunakan data test yang tadi 60 data terakhir. Lalu selanjutnya mengevaluasi kinerja model menggunakan data test. Jadi setelah diprediksi itu dievaluasi kinerja model ARIMA-nya itu. Nah, selanjutnya itu ada prediksi untuk 30 hari ke depan. Nah, setelah memprediksi akan mengeluarkan output grafik. Nah, untuk tahap pertama ini tadi ada tahap processing. Jadi tahap processing itu merupakan tahap pengolahan data setelah pre-processing untuk membangun dan menguji model peramalan. Pada tahap ini data yang telah bersih dan terstruktur diproses menggunakan metode ARIMA untuk menghasilkan prediksi dan mengukur kinerja model. Nah, tahap pra-processing ini ada 4. Yang pertama itu ubah format tanggal, lalu ada membersihkan data harga, lalu hapus data kosong, lalu yang terakhir itu ada urutkan berdasarkan waktu. Nah, selanjutnya itu ada uji stasioner pada dataset. Jadi yang kiri itu ada contoh datasetnya itu, contoh dataset. Jadi uji stasioneritas itu dilakukan menggunakan metode augmented decay Fourier atau ADF. Pada data harga, penutupan
saham Telkom periode 2019 sampai 2024. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai ADF statik sebesar minus 1,6475 dan P value-nya itu sebesar 0,4583. Nah, nilai value-nya itu yang lebih besar dari tingkat signifikan 0,05 menunjukkan bahwa hipotesis 0 tidak dapat ditolak sehingga data dinyatakan tidak stasioner. Hal ini menyebabkan bahwa data harga penutupan memiliki tren dan rata-rata yang tidak konsisten dari waktu ke waktu. Nah, karena tadi datanya tidak stasioner, maka dilakukan differencing. Jadi differencing itu merupakan proses untuk mengubah data time series yang tidak stasioner menjadi stasioner dengan cara menghitung selisih antara harga penutupan pada periode saat ini dan periode sebelumnya. Misalkan harga close T dikurang harga close data selanjutnya. Proses ini bertujuan untuk menghilangkan tren sehingga data memiliki rata-rata yang lebih stabil dan dapat digunakan pada tahap pemodelan selanjutnya. Nah, selanjutnya itu ada penentuan model ARIMA. Jadi setelah data menjadi stasioner melalui proses differencing dilakukan penentuan model ARIMA dengan menentukan parameter P, D, dan Q. Karena nilai D atau differencing diperoleh dari jumlah differencing yang dilakukan hingga data stasioner, selanjutnya mencari nilai P dan Q. Ditentukan dengan mencoba beberapa kombinasi parameter ARIMA menggunakan data latih. Kemudian masing-masing model dievaluasi berdasarkan nilai AKIK Information Criterion atau AIC. Data diuji digunakan untuk menilai kinerja model terpilih, sedangkan model dengan nilai AIC terkecil dipilih sebagai model terbaik dan digunakan pada tahap pemodelan serta peramalan. Nah, di sini ada 3 model ARIMA yang dicoba. Untuk ARIMA 1,21 itu nilai AIC-nya 24,55. Lalu nilai kedua itu ada ARIMA 2,21, nilai AIC-nya 24,20. Lalu yang terakhir itu ada ARIMA 2,2,2, nilai AIC-nya 24,35. Nah, dari ketiga itu yang memiliki nilai AIC yang terkecil itu adalah ARIMA 2,21. Maka itu model yang terbaik untuk dilanjutkan tahap prosesnya. Selanjutnya itu ada prediksi pada tahap data tes. Setelah model ARIMA terbaik diperoleh dan dilatih menggunakan data latih, langkah selanjutnya adalah melakukan prediksi pada data uji atau tes data. Nah, tujuan dari tahap ini itu adalah untuk menguji kemampuan model dalam memprediksi data yang belum pernah digunakan pada proses pelatihan. Hasil prediksi pada data uji kemudian dibandingkan dengan data aktual untuk menilai kinerja model sebelum digunakan untuk peramalan ke depannya. Nah, contohnya itu ada hasil prediksi pada tahun 2024 bulan 10 tanggal 24, nilai aktual itu sekitar 2.900. Lalu untuk nilai prediksi itu 2.949. Nah, selanjutnya itu ada prediksi pada tahun 2024 bulan 11 tanggal 6. Untuk nilai aktualnya itu 2.740. Nah, nilai prediksinya itu 2.945. Oke, selanjutnya ada evaluasi kinerja model. Evaluasi model dilakukan setelah model ARIMA 2,2,1 digunakan untuk memprediksi 60 data uji. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur tingkat kesalahan antara hasil prediksi dan data aktual. Pengukuran kinerja model dilakukan menggunakan 3 metrik, yaitu MAE, MSE, dan MAPE. Berdasarkan hasil evaluasi diperoleh nilai MAE sebesar 166,09, MSE sebesar 190,11, dan MAPE sebesar 5,45%. Nilai MAE menunjukkan bahwa rata-rata kesalahan absolut prediksi modal berada pada kisaran 166 satuan harga. Nilai MSE yang relatif kecil menunjukkan bahwa kesalahan kuadrat rata-rata tidak terlalu besar, sehingga tidak terdapat kesalahan prediksi ekstrim yang signifikan. Sementara itu, nilai MAPE sebesar 5,45% menunjukkan bahwa model memiliki tingkat akurasi yang cukup baik, sehingga model ARIMA 2,1 layak digunakan untuk peramalan harga saham dalam jangka pendek.
Lalu ada prediksi 30 hari ke depan. Berdasarkan hasil peramalan, harga saham Telkom diprediksi bergerak relatif stabil dengan kecenderungan menurun secara bertahap, dengan nilai prediksi awal sebesar 2.742 pada tanggal 7 November 2024 dan nilai prediksi akhir sebesar 2.713 pada tanggal 18 Desember 2024. Pola ini menunjukkan bahwa model tidak memprediksi adanya lonjakan harga yang signifikan dalam jangka pendek, melainkan pergerakan yang mengikuti tren terakhir pada data historis. Hasil prediksi ini dapat digunakan sebagai gambaran awal dalam pengambilan keputusan investasi jangka pendek. Jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian, metode ARIMA dapat digunakan untuk melakukan peramalan harga penutupan saham PT Telkom Indonesia Tbk pada periode 2019 sampai 2024. Hasil uji stasioneritas menggunakan Augmented Decay Fuller atau ADF menunjukkan bahwa data awal tidak stasioner, sehingga diperlukan proses differencing hingga data menjadi stasioner. Berdasarkan pemilihan model menggunakan nilai AKIK Information Criterion atau AIC, diperoleh model terbaik yaitu ARIMA 2,2,1. Evaluasi model menggunakan 60 data uji menghasilkan nilai MAE sebesar 166,09, MSE sebesar 190,11 dan MAPE sebesar 5,45%, yang menunjukkan bahwa model memiliki tingkat kesalahan yang relatif kecil dan akurasi yang cukup baik. Dengan demikian, model ARIMA 2,21 dinilai layak digunakan untuk peramalan harga saham Telkom, termasuk untuk prediksi 30 hari ke depan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke. Untuk pertama ini kita meng-scraping dataset dulu dari Kaggle. Nah, jadi yang pertama ini ada tip install Kaggle. Ini tuh buat menginstal file dari Kaggle itu biar bisa di-scraping. Nah, setelah menginstal, kita lanjut ke step selanjutnya, yaitu untuk menghubungkan Google Drive ke Google Colab sehingga file di Google Drive dapat diakses dan dibaca dan disimpan langsung dari Colab melalui folder Content Drive. Nah, setelah menghubungkan Google Drive ke Google Colab, kita bisa langsung mengimport file yang sudah di-download, file Kaggle yang sudah di-download sebelumnya. Nah, setelah mengimport file dari Kaggle, kita bisa langsung melanjutkan step selanjutnya itu. Nah, step ini itu berfungsi untuk mengunduh dataset saham Telkom dari Kaggle, lalu menyimpan di folder konten, lalu Telkom JK untuk mengekstrak file zip dan menampilkan isi folder hasil unduhan. Nah, selanjutnya itu ada kode yang berfungsi untuk mencari semua file CSV di folder agar siap dibaca dan diolah menggunakan Pandas. Nah, selanjutnya ini kode ini berfungsi untuk membaca file CSV yang menjadi data frame Pandas, lalu menyimpannya menjadi ke format Excel. Istilahnya misalkan format datasetnya itu CSV. Nah, dengan kode ini kita bisa mengubah formatnya menjadi format Excel. Nah, setelah dataset tersedia, kita bisa langsung memasukkan dataset ke parameter terlebih dahulu. Nah, setelah datasetnya ditaruh di parameter, kita bisa langsung running programnya. Nah, jadi untuk hasil dari programnya, di sini tertera untuk nilai ADV statiknya itu sekitar minus 1,64, lalu p-value-nya itu sekitar 0,45. Nah, artinya jadi
data itu tidak stasioner. Nah, karena data tidak stasioner, maka dilakukan lagi differencing agar data bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Nah, kalau misalkan dicoba lagi, masih tidak datanya masih tidak stasioner, maka dicoba terus sampai datanya stasioner atau p-value-nya itu harus lebih kecil atau sama dengan 0,05 agar lulus tes ADF statik. Nah, selain itu di sini juga ada namanya model ARIMA yang terbaik yang diambil. Nah, jadi model ARIMA yang terbaik itu diambil di program ini adalah ARIMA 2,21. Lalu selain itu ada juga hasil evaluasinya. Hasil evaluasinya itu untuk MAE itu sekitar 166,08, lalu RMSE-nya itu sekitar 190,11, lalu untuk MAPE-nya itu sekitar 5,45. Nah, selain itu di sini juga ada beberapa grafik yang menggambarkan data trennya, lalu ada data aktual, lalu ada prediksinya. Selain itu di sini juga ada prediksi untuk 30 hari ke depan, di mana dimulai dari tanggal 7 bulan 11 tahun 2024 sampai tahun 2024 bulan 12 tanggal 18. Oke, cukup sekalian demo dari kelompok kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.